Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Emir Aminuddin, dalam mata kuliah Web Programming 3. Jadi di minggu ketiga ini kita akan praktikum tentang gimana caranya manipulasi form. Nanti ada dua form ya, ada jenisnya text dan select box, serta ada checkbox sama radio button. Itu dua hal yang berbeda nanti. Terus nanti part ketiganya ada penggunaan event. Ya, jadi hari ini kita akan terakhir tentang form dan event. Oke, langsung saja kita ke part pertama, yaitu manipulasi form, text, dan select box. Jadi di sini nanti kita akan seleksi dulu formnya, kemudian kita akan manipulasi value dari si form tersebut dengan menggunakan JavaScript. Caranya gimana? Langsung saja kita mulai. Di modul yang saya bagikan, itu ada di bagian pertama, yaitu mendapatkan dan manipulasi properti form input. Ada text, password, email, text area, dan select box. Nah, ini caranya sama untuk ke 5 inputan ini, form inputan ini ya. Kemudian ada juga file namanya latihan manipulasi domform.html yang saya share juga ya. Isinya lebih kurang seperti ini. Nah, jadi sama seperti minggu lalu, saya sudah sediakan file. Kalian tinggal membuat JavaScript-nya saja ya. Jadi kalian latihan aja pakai file ini. Oke, jadi ini isi filenya beda dengan file yang minggu lalu ya. Ini khusus untuk form. Ya, walaupun kemarin minggu lalu juga ada formnya, bisa kalian mainin pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi ini formnya lebih lengkap aja sih. Oke, jadi di sini saya punya inputan form text, kemudian ada text area. Jadi teks ini mau diganti email, password, date juga bisa, sama aja formatnya, cara penggunaannya ya. Terus text area ada select box, kemudian bawahnya ada checkbox. Checkbox dan radio button itu juga cara penggunaannya sama ya. Jadi mereka sama-sama menggunakan check. Kalau di sini dia menggunakan value, bedanya di situ aja sebenarnya. Oke, pertama kita yang menggunakan value atau yang text ya. Jadi kita buat dulu file JavaScript. Kita buat file JavaScript baru. Beri saja namanya coba1.js ya. Jadi part pertama coba1.js. Di sini kita akan coba melakukan seleksi input tipe teks ya. Kemudian kita ubah value-nya. Ya, kita akan ubah value-nya. Jadi pertama-tama kita buat variabel seleksi dulu, dokumen titik, karena dia di sini udah punya ID form input, berarti kita seleksi aja berdasarkan ID-nya. Get element by ID ya, get element by ID. Kemudian dalamnya nama ID-nya apa, form input. Oke. Kemudian untuk memastikan hasilnya benar, kita bisa menggunakan cell1.value ya. Jadi kita di sini mengambil properti value ya. Jadi kita mengambil properti value. Jadi kalau input tipe teks, input tipe password, input tipe email itu sama ya. Untuk manipulasi value-nya itu menggunakan properti value ya. Kenapa bisa tahu? Ya sama kayak kemarin ya, kita bisa konsolog cell 1, nanti kita cek isinya. Tapi biasanya kalau cuma satu elemen, kita udah coba seperti ini dulu ya. Kita coba buka, ini saya udah ada. Nah, kalau kita cek, mana nih, select cell 1. Nah, ini belum ada. Nah, biasanya sering jadi ada yang gagal kayak gini ya. Dicek dulu JavaScript-nya udah dipanggil atau belum. Ya. Jadi banyak yang nanya tuh, Pak, kok konsol saya nggak keluar ya, Pak? Nah, itu dicek JavaScript-nya udah kepanggil atau belum. Ya, jadi kita harus panggil dulu JavaScript-nya di HTML. Coba 1.js. Mau berbeda folder juga nggak apa-apa. Nanti kan tinggal bikin aja folder / coba1.js. Itu nggak masalah. Yang penting JavaScript-nya bisa kepanggil. Nah, banyak juga yang salah tuh. Yang diedit adalah file
misalkan file di C, ternyata yang di browser yang dipanggil adalah file di D, ya otomatis kan salah tetap jadinya ya, karena yang dipanggil dan yang diedit itu filenya berbeda. Jadi silakan lebih cermat lagi ya dalam melakukan pengcodingannya, pembuatan filenya. Oke, jadi sini kita udah memanggil JavaScript-nya. Kita reload. Nah, baru keluar ya console log-nya karena JavaScript udah dipanggil. Report tipe text ID bla bla bla. Nah, ini kan nggak keluar nih isiannya, propertinya. Kita nggak bisa cek. Nah, biar bisa cek itu ya kita harus pakai yang lebih dari satu. Ya, paling gampangnya bisa menggunakan query selector all. Paling gampangnya ya. Kemudian kan dia ID form input. Ini cuma buat pengecekan aja ya. Kenapa kok bisa tahu kita pakai value? Nah, ya kan? Sorry. Jadi kalau pakai lebih dari satu, dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, baru kita bisa cek. Nah, jadi halo ini dapatnya dari mana sih? Itu dia biasanya ada di value kan. Nah, jadi kita yang manipulasinya itu pakai atribut property value ya. Nah, ini cuma buat cari tahu aja ya. Oke, kita balik lagi pakai get element by ID. Oke, jadi kita tahu tadi ya menggunakan property value untuk melakukan ini, untuk mendapatkan si halo itu, isi dari inputannya. Nanti sel 1 titik value. Oke ya. Terus kita reload. Nah, nanti hasilnya halo. Oke. Kemudian kalau kita mau ubah, gampang, tinggal aja sel 1 titik value sama dengan misalkan diganti jadi halo Bandung misalkan. Jadi inputan form input yang ini, yang pertama ini, kita ganti inputannya, isiannya menjadi halo Bandung. Nah, sekarang inputannya jadi halo Bandung. Padahal awalnya itu nilainya adalah halo. Tapi di sini terlihat jadi halo Bandung. Ya. Karena kan ini di-outputkan dulu. Pas console.log-nya itu masih halo. Tapi pas di kode baris keempat ini diubah jadi halo Bandung. Itu logikanya ya. Karena dijalankan kan dari atas ke bawah. Jadi sekali lagi ketika dipanggil, value-nya itu masih halo. Tapi pas masuk ke baris keempat, sama si sel 1 titik value sama dengan halo Bandung ini diganti nilainya menjadi halo Bandung. Kalau mau tetap ada halonya, tinggal ditambahin aja sel 1 titik value. Jadi dia manggil nilai awalnya ditambah halo Bandung. Kalau kita reload, halo Bandung. Nah, masih ada. Kayak gitu. Jadi itu untuk cara manipulasi form text ya. Cara yang sama bisa kita gunakan juga untuk text area serta select box. Misalkan text area ya. Ini bisa kita copy paste saja. Oke. Kalau text area itu form text ya. Di select 2 diganti. Oke. Misal ini diganti apa ya? Tambahan gitu aja lah. Oke ya. Jadi nanti hasilnya adalah nilai awalnya form text tambah tambahan. Kalau kita reload. Nah, sekarang form text area, koma, tambahan. Padahal nilai awalnya adalah form text area. Tapi sama si JavaScript ditambahin ini. Ini contoh manipulasi sederhananya. Kalau select box itu sedikit berbeda. Kita coba ya. Sel 3. Nah, oke. Terus add element by ID-nya kita ganti. Select box itu dia select name ID select input. Nah, seperti ini. Reload. Nah, value-nya pilihan 1, tapi di sini kosong,
tidak ada isinya, padahal kan kita tambahinnya select 3 value titik tambah koma tambahan. Oke. Nah, kalau select box ya, value-nya itu harus ada di dalam option ya. Jadi kalau isinya tidak ada dalam option, itu nanti hasilnya akan jadi kosong kayak tadi ya, nggak ada isiannya. Jadi hasilnya akan jadi kosong. Oke, nggak ada yang dipilih. Jadi kita harus pilihannya ya pilih salah satu, misalkan pilihan 3 yang value-nya ada di dalam option. Jadi misalkan pilihan 3. Nah, jadi setelah di reload hasilnya menjadi pilihan 3 padahal awalnya pilihan 1. Oke. Jadi kalau sekali lagi kalau select box itu harus ada di dalam opsinya. Kalau tidak ada nanti kosong. Seperti itu. Ya, selain value kita juga bisa mengubah misalkan CSS-nya atau apa namanya, kalau inputan sih mungkin CSS-nya, terus placeholder-nya ya, placeholder, terus kita juga bisa apa namanya, ganti tipenya juga bisa. Nah, ganti tipenya dari teks jadi tipe password, email, seperti itu juga bisa. Ya, selama propertinya bisa diakses, itu semuanya bisa diganti seperti itu. Oke, jadi ini untuk materi pertama kita, part pertama ya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.